Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang keluar daripada mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan berhasil dalam apa yang Allah suruhkan. Saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita terus dibekali oleh firman Tuhan, sehingga yang kita ingat adalah firman Allah, perkataan Allah. Ketika pergumulan, masalah, tantangan ada di hadapan kita, terus yang kita ingat adalah firman Tuhan. Bukan yang kita ingat omongan mertua, iya kan? Yang kita ingat omongan-omongan yang menyakiti hati kita, omongan-omongan yang membuli kita, omongan-omongan yang mengecewakan. Stop mengingat apa yang membuat engkau takut, membuat engkau kepahitan, membuat engkau khawatir. Mulai terus mengingat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat, saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan itulah yang membersihkan kehidupan kita. Karena kebenaran itulah yang menguduskan kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwasanya anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat yang keenam. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya kan, Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita hari ini secara khusus, agar apapun yang menjadi kekhawatiran kita, apapun yang menjadi ketakutan kita, saya percayalah setiap kita punya kekhawatiran kok. Kita masih manusia, gak bisa gak khawatir. Pasti khawatir karena kita gak bisa lihat jauh ke depan. Karena itu kita punya karena kita punya khawatir, karena itu kita mesti tahu apa solusinya kalau saya sedang menghadapi kekhawatiran. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita khawatir, nyatakanlah kekhawatiranmu, bawa kekhawatiranmu, bawa kecemasanmu, bawa ketakutanmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Karena salah satu kebanggaan kita sebagai orang percaya adalah doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kebanggaan kita. Bukan seberapa hebatnya saya, seberapa banyaknya harta saya, seberapa berhasilnya apa yang saya kerjakan. No, kebanggaan kita, sukacita kita, kebahagiaan kita, karena kita tahu ketika saya mengalami kesusahan, ketika kita mengalami penderitaan, ada Tuhan yang mendengar doa dan permohonan saya. Amin. Ini yang menjadi jaminan, karena setiap orang yang memiliki segala sesuatu pun akan mengalami kekhawatiran suatu hari nanti, akan mengalami ketakutan suatu hari nanti. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti menyadari kalau saya sedang khawatir hari-hari ini, apapun yang membuat engkau khawatir dari suamimu, istrimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, anak-anakmu, ya kan? Aku tahu ada Tuhan yang membuka tangan dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagian saya adalah berdoa. Bagian saya adalah memohon belas kasihan Tuhan. Dan landasannya kenapa kita berdoa, kenapa kita memohon, karena doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan. Haleluya. Ya saudara ya,
Jadi hari ini kita mesti ingat, dan terus kita mesti ingat dalam keseharian hidup kita. Kita juga ajar kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ingat, Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar permohonanmu. Karena Tuhan mendengar doa dan permohonan kita, maka yang pertama, teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu untuk tetap berdoa. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tentang kisah hakim yang zalim. Jadi berdoa aja. Kalau sampai hari ini pendeta saya berdoa tapi doa saya belum dijawab, it's okay, belum dijawab. Yang penting didengar oleh Tuhan. Ini kuncinya. Ada banyak orang pengennya dijawab. Saudaraku, jangan memaksakan Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Kitalah yang perlu diatur oleh Tuhan. Yang penting yang kita tahu, Tuhan dengar doa saya. Yang penting yang kita tahu, Tuhan mendengar permohonan saya. Kapan Tuhan jawab doa saya, kapan Tuhan menjawab permohonan saya tahu itu yang terbaik buat saya. Kapan waktu itu yang terbaik. Yang penting yang saya tahu, setiap doa dan permohonan saya itu didengar oleh Tuhan. Yes, amin. Iya kan? Yang kedua, karena doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan, maka percayalah dalam doa kita tidak ada yang sia-sia. Kenapa saya katakan begini? Karena ada orang-orang yang bilang, percumalah pendeta saya berdoa, suami saya gak berubah-berubah. Percumalah pendeta saya berdoa juga, ya ampun saya kayak belum lihat jalan keluar gitu kan. Percumalah saya berdoa pendeta, usaha saya juga makin goyang, makin goncang. Saudaraku, saya mau ingatkan hari ini, tidak ada yang sia-sia ketika engkau berdoa. Markus 11 ayat 24, Yesus bilang begini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Lihat, kita harus percaya, bukan menganggap apa yang kita doakan itu sia-sia. No. Kalaupun kita berdoa dan belum dijawab Tuhan, itu bukan sia-sia, karena Tuhan tetap mendengar, tapi belum menjawab. Kan begitu, saudara? Iya kan? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi yang perlu kita bangun di sini ketika kita doa dan memohon kepada Tuhan adalah kepercayaan saya. Tuhan, aku percaya, sekalipun doa saya belum dijawab, tapi saya tahu Tuhan mendengar doa saya. Tuhan, saya percaya sekalipun hari ini saya belum melihat mujizat, tapi saya percaya suatu hari Tuhan akan buat sesuatu yang Tuhan pandang baik sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Itulah iman, kepercayaan yang kita bangun karena kita tahu pribadi yang Allah yang kita kenal tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Jadi yang pertama, karena doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan, maka berdoalah terus. Jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Jangan pernah jemu-jemu. Jangan pernah ada kata malas untuk berdoa. Doa karena engkau masih bergumul. Doa karena engkau masih punya masalah. Doa karena engkau masih hidup sampai hari ini, saudaraku, ya. Nah, yang kedua, kita berdoa karena kita mengerti doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan. Karena itu percaya bahwa dalam doa kita tidak ada yang sia-sia. Terus berdoa. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini untuk tetap terus berdoa. Tidak ada yang sia-sia ketika engkau berdoa. Alkitab jelas mencatat doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan cuma besar, tetapi sangat besar kuasanya. Engkau mau melihat kuasa Allah nyatakan dalam hidupmu. Engkau mau melihat sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya bisa terjadi dalam hidupmu, tapi itu terjadi. Doa dan berdoalah, maka engkau akan melihat sesuatu yang tidak mungkin itu bisa terjadi dalam hidupmu. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang mendengar doa-doa dan permohonan kami. Kami tahu Tuhan mendengar doa kami, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kami. Kami tahu Tuhan mendengar doa kami, permohonan kami. Sekalipun apa yang kami doakan, apa yang kami mohonkan belum kami lihat, tapi kami mau percaya bahwa Engkau mendengar apa yang kami doakan. Bapa,
Hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan untuk tetap terus dibakar hati mereka, untuk tetap terus menyala-nyala dalam mereka berdoa untuk setiap permohonan, berdoa buat setiap pergumulan, berdoa buat setiap kekhawatiran mereka. Hamba bawa setiap umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Bahkan yang berbeban berat, Tuhanlah yang memberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.